Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski dari kelas PTKD, Program Studi Pendidikan dan Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi yang telah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang A. Perangkat keras komputer, B. Perangkat keras input atau output, C. Proses pada perakitan komputer. Langsung saja. A. Perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Unit Processing Central atau Central Processing Unit atau CPU, 2. Memori ROM dan RAM, 3. Input atau output. Dalam sistem komputasi, dikenal banyak sekali hardware. Dalam hal ini, masalah komputasi kita batasi pada PC saja. Hardware dalam PC terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU, input device, dan output device. CPU terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu prosesor, motherboard atau mainboard, RAM, VGA, hard disk drive, floppy disk drive, CD-ROM atau DVD-ROM drive, network adapter, sound card dan speaker, power supply dan apps, dan casing. B. Perangkat keras input atau output. Ada beberapa bagian perangkat keras input atau output, yaitu 1. Prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah oleh prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan getar atau clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya, yaitu prosesor buatan Intel antara lain 386, 486DS2, 486DS4, Pentium 75, Pentium 100, Pentium 133, Pentium 233 MHz, dan sebagainya. Sedangkan buatan AMD antara lain AMD K5200, AMD K6233, AMD Athlon, AMD Duoron, AMD Opteron, dan sebagainya. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket chip tunggal. Sejak pertengahan 1970-an, mikroprosesor chip tunggal ini telah menjadi umum dan penting dalam CPU. Motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MP adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai sela-sela untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerjasama dengan baik. Motherboard dibedakan atas bentuk dan layout sirkuitnya yang biasa disebut dengan form factor. Dari bentuknya, motherboard biasa dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop, yaitu monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower. Monitor diletakkan di samping CPU. Sedangkan berdasarkan form factor yang digunakan, motherboard dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu ATH dan non-ATH. 3. RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. RAM adalah memori utama sebuah PC. Data yang tersimpan di RAM akan hilang saat komputer dimatikan. Dengan demikian, penyimpanan data dan RAM dalam RAM hanya bersifat sementara saja. Sedangkan penyimpanan yang permanen dikenal dengan ROM atau Read Only Memory. RAM dibedakan atas 2 jenis yang paling banyak dipakai, yaitu SDRAM dan RDRAM. SDRAM singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, sedangkan RDRAM singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory. Di pasaran Indonesia, yang paling banyak dipakai adalah SDRAM karena harganya jauh lebih murah dari jenis RDRAM. Di sisi lain, sebenarnya RDRAM menawarkan kinerja kecepatan yang sangat tinggi, yang secara teori mampu mencapai 1,6 GB per sekund. 4. Video grafis array card. VGA adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor, sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter, namun karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM, yaitu standar VGA, maka komponen ini dikenal dengan VGA card. Produsen VGA card sendiri ada banyak sekali, di antaranya Asus, Gigabyte, MSI, dan sebagainya. Namun hanya ada 2 jenis chipset yang
banyak digunakan pada FPGA card, yaitu chipset buatan Nvidia dan ATI. 5. Hard disk drive. Hard disk drive merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA atau yang lebih dikenal dengan IDE (Integrated Drive Electronics) dan SCSI Small Computer System Interface. Standar ini diperkenalkan oleh IBM. Pada PC, hard disk yang digunakan biasanya dari jenis IDE, sedangkan pada server biasa digunakan jenis SCSI. 6. Floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat-alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. 7. CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM, read-only memory, alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD, sehingga muncul yang disebut CD-RW dan DVD-RW drive. CD-RW dan DVD-RW drive selain dapat membaca atau read data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis atau write data ke dalam media tersebut. Network adapter. Network adapter biasa disebut juga dengan NIC, LAN, pair, dan Ethernet pair. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya. Misalnya pemakaian printer bersama-sama. 9. Soundcard dan speaker. Soundcard juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan soundcard tersebut. 10. Power supply dan apps. Power supply adalah komponen PC yang mengatur supply listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama apps. Apps singkatan dari Unintelligible Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti, meskipun sumber listrik PLN sedang mati. Ini dimungkinkan karena apps memakai baterai cadangan untuk menyuplai listrik ke PC di saat sumber listrik dari PLN mati. Pada saat listrik PLN hidup, apps akan secara otomatis mencharge baterainya untuk digunakan saat listrik PLN mati. 11. Mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Klik kiri untuk mengeksekusi sebuah poin ditunjuk oleh pointer, sedangkan klik kanan untuk memunculkan menu yang berhubungan dengan poin ditunjuk oleh pointer. Yang terakhir, C. Proses pada perakitan komputer. 1. Penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan speed multiplier dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda. 1. Jenis soket. A. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. B. Tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. C. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Dapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. D. Turunkan kembali tuas pengunci. 2. Jenis slot. Pasang penyangga bracket pada 2 jenis slot di motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. B. Masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. C. Selipkan kabel prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. 3. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang dapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi dengan penghantar panas.
Bila headsin dilengkapi dengan fan, maka konverter power pada fan dihubungkan ke konverter fan pada motherboard. 4. Memasang modul memori. Setiap jenis modul memori yakni SIM, DIMM, dan DIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan pada sisi bawah, sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk setiap jenis modul memori sebagai berikut. A. Jenis SIM. 1. Sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. 2. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. 3. Dorong hingga modul terdekat pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. B. Jenis DIMM dan DIMM. Satu cara memasang modul DIMM dan DIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena dua lekukan sebagai panduan. Perbedaannya DIMM dan DIMM pada posisi lekukan. 2. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot. 3. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. 4. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah terpasang. 5. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan sekrup dan dudukan standoff. Cara pemasangannya sebagai berikut. A. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. B. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. C. Tempelkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang sekrup pengunci pada setiap dudukan logam. D. Pasang bingkai por pada motherboard jika ada. E. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan sekrup. 6. Memasang power supply. Bila power supply belum disertakan, maka cara pemasangannya sebagai berikut. A. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah sekrup pengunci. B. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. A. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel pada motherboard dan panel dengan casing. B. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. C. Pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. D. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel power serial dan paralel pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang sekrup kembali. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka car konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. G. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. 10. Penyelesaian akhir. A. Pasang penutup casing dengan menggeser. B. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. C. Pasang konektor monitor ke port video card. D. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. E. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse. F. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. 11. Pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. A. Hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. B. Program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. C. Monitor menampilkan proses eksekusi dari program FOS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. D. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. E. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. F. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan melewat sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan disket atau CD
buat tabel yang berisi sistem operasi pada graf pencarian. Itulah hasil rangkuman yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.